Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan rukun yang ketiga dari rukun apa? Islam. Karena kita masih membahas tentang hadis Ibn Umar yang terkait dengan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang anjuran untuk menunaikan zakat atau keutamaan zakat. Ada minimalnya 5 yang disebutkan oleh Al-Ustaz. Di antaranya menunaikan zakat menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang kita butuhkan ini bisa turun dengan sebab menunaikan zakat. Demikian pula yang kedua, menunaikan zakat akan membersihkan jiwa dan mensucikannya dari akhlak perangai yang buruk seperti bakhil, yaitu pelit, tamak, serta tidak belas kasihan terhadap orang lemah dan orang miskin. Ya. Demikian pula yang ketiga, menunaikan zakat menjadi sebab kokohnya kedudukan kaum muslimin di muka bumi. Yang keempat, menunaikan zakat menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dan yang kelima, menunaikan zakat menjadi sebab hilangnya kejelekan harta. Nah, ini apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu berupa keutamaan zakat yang semuanya telah ditunjukkan dalil-dalilnya oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ancaman bagi orang yang meninggalkan penunaian zakat. Halaman 38. Poin yang kedua yaitu ancaman bagi orang yang meninggalkan penunaian zakat. Yang pertama, langsung saja kita baca. Allah Ta'ala menerangkan tentang akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, bahwa nanti di hari kiamat harta-harta emas dan perak itu akan dipanaskan, lalu disetrika dengannya dahi dan seluruh jasadnya. Ya, di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat, tidak menunaikan zakat tatkala ia wajib untuk menunaikan zakat, yaitu apa? Harta itu akan dipanaskan, lalu akan digosokkan, disetrikakan di dahi dan seluruh jasadnya. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama
fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari al-ahbar, orang-orang alim, ulama-ulama, warruhban dan rahib-rahib, orang-orang kafir, yaitu apa? Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini diantara sifat pemuka-pemuka agama Yahudi maupun Nasrani. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diantaranya memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Lalu Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak mereka, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mereka infakkan di jalan Allah. Infak yang dimaksud di sini adalah tidak mereka keluarkan zakatnya. Ya, karena infak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib seperti seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Itu termasuk apa? Kewajiban. Ya, infak. Demikian pula infak yang wajib adalah zakat seperti pada ayat yang mulia ini. Ada pula infak yang sunnah yang sifatnya sedekah dan yang semisalnya. Nah, ayat ini yang dimaksud infak adalah tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih. Apakah itu? Yaitu di mana pada hari akan dipanaskan alaiha, ya, harta mereka tersebut, dzahab wal fiddah, emas dan perak, fi nari jahannam, dipanaskan di dalam neraka jahannam. Lalu apa? Fatuqwa biha jibahuhum, lalu disetrikakan apa? Dahi-dahi mereka, wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Ya, hada ma kanaztum li anfusikum, kata Allah, inilah yang telah kalian timbun dahulu di dunia bagi diri-diri kalian, untuk diri-diri kalian, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ayat yang jelas dan tegas, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memanaskan harta tersebut. Kalau punya emas ya emas, perak ya perak, kalau punya logam, kalau punya harta yang lainnya ya akan dipanaskan, lalu akan disetrikakan kepada mereka yang tidak menunaikan zakatnya. Dahinya, kemudian lambung perutnya, dan juga apa? Punggung-punggungnya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah yang sangat besar ketika kita tidak mengeluarkan zakat padahal kita wajib zakat. Maka ini mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa perhatian dengan harta kita. Ya, setidaknya ini menunjukkan bahwasanya kita harus tahu kapan kita ini diwajibkan zakat, kapan uang dan harta yang kita simpan ini telah sampai pada nisabnya. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kita tidak termasuk di antara orang-orang yang terkena ancaman ayat yang mulia ini. Kalau kita tidak perhatian, kalau kita tidak berusaha untuk memperhatikan, dalam artian mengetahui apakah uang saya ini sudah sampai pada nisabnya, apakah saya ini sudah terkena kewajiban zakat, maka ini adalah suatu hal yang musibah. Kita mengumpulkan harta, lalu kita tidak mau tahu apakah harta ini sudah sampai pada nisabnya sehingga kita wajib menunaikan zakat. Maka sebelum kita terkena ancaman ini, mari kita perhatikan harta kita. Terlebih harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba.
Manusia tidak bergeser kakinya pada hari kiamat, melainkan akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? An malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Ya, untuk apa ia infakkan. Maka masalah harta ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memiliki perhatian terhadapnya. Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan zakat, yaitu tidak membayar zakat, hartanya akan dikalungkan di lehernya dalam bentuk seekor ular besar yang bertaring kelak pada hari kiamat. Harta yang kita timbun, yang kita simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya akan dikalungkan di leher kita dalam bentuk seekor ular besar yang bertaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil, yang kikir, yang pelit dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadli, dari keutamaan Allah. Apa? Jangan sekali-kali mereka berpikir huwa khairal lahum, bakhil itu baik bagi mereka. Ya, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Dan ini kebanyakan yang diyakini oleh orang-orang yang materialistis. Mereka perhitungannya apa? Ketika mereka mengeluarkan uang, ya, maka mereka berharap mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu prinsip mereka. Ya, orang yang sifatnya bakhil senantiasa perhitungan. Saya kalau keluarkan uang sekian, saya dapat apa? Ya, dan alasan mereka sederhana. Saya mendapatkan uang ini dengan jerih payah, kok enak sekali saya berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kan begitu biasanya. Orang yang sifatnya materialistis, melihat segala sesuatu apa? Selalu apa? Mencari keuntungan dari apa yang ia keluarkan. Bahkan segala hal dihitung. Bagaimana agar apa yang ia keluarkan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Maka Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum. Jangan mengira itu baik. Ya. Bahkan itu adalah buruk. Apa keburukan yang didapatkan? Sayutawwaquna bima bakhilu. Kelak mereka akan dikalungkan dari harta yang mereka bakhilkan tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan, harta yang kita miliki, harta yang kita bakhil di dalamnya, ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang pertama, potongan ayat yang pertama, perhatikan, bima atahumullahu min fadlih. Dari apa yang telah Allah berikan. Jadi harta yang kita dapatkan harus kita yakini ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa ini adalah murni jerih payah kita, karena keahlian kita, karena keuletan kita, karena kepintaran kita. Kita pintar nyari harta, maka kita pantas mendapatkan harta yang melimpah. Saya pintar bisnis, maka saya pantas untuk mendapatkan harta ini. Ya, maka Allah ingatkan, jangan mengira orang yang bakhil itu dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaan Allah. Ini potongan yang pertama, Allah ingatkan apa yang telah kita rasakan dan kita nikmati itu adalah fadl, keutamaan dari Allah. Dan potongan ayat yang kedua, Allah tegaskan lagi, walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah semua harta yang ada di langit dan di bumi. Maka dari itu, apa yang kita miliki sekali lagi
kembalinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah sesuatu yang dimiliki oleh Allah, Allah berikan itu kepada kita, lalu sedikit saja kita diwajibkan untuk menginfakkannya, kita enggan. Berapa sih Pak zakat itu? Zakat mal? Berapa persen? 2,5%. 2,5%. Nah, kalau uang 100 juta berapa? 2,5 juta. Kecil ya? Kecil enggak? Uang 10.000 berapa? 250 rupiah. Ya, subhanallah. Uang itu kalau kecil kita itu enggak seberapa iman. Kita punya uang 10.000 diambil 250, 1.000 kita kasihkan. 500 kita kasihkan. Punya uang 100.000 diambil 2.500. Ringan, gampang. 2.500 enteng. Punya uang 1 juta diambil 1 juta 25.000. Ya, ringan. 50.000 kita kasihkan sik duwe 150 ya. 100 juta. Wah, sudah 3 digit ini. Ya, berapa digit ini? Nolnya ada 6 sudah. 2,5 juta. 1 M berapa? 25 juta. 25 juta. Satu kendaraan. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari yang kecil. Biasakan kita infak yang kecil-kecil dulu. Ya, ini akan melatih jiwa kita agar tidak kaget minimalnya. Dan kalau Allah takdirkan kita memiliki harta yang tadi kita sebutkan 1 M, kita miliki selama setahun, maka kita berkewajiban, dan selama setahun itu harta tersebut tidak kurang dari nisabnya. Nisab secara singkat gampangannya sekitar 42,5 juta. Ya, nisab dari emas insyaallah ini yang stabil, yaitu 4,25 gram emas. Kalau anggaplah emas itu 500.000. 1 gram itu 20 gram. Nisab itu 20 gram emas. 20 kali 4,25 ketemunya 85 gram emas. Itu kewajiban nisabnya. Kalau punya uang 85 gram senilai 85 gram emas. Nah, 85 gram dikalikan anggap 500.000. 1 gramnya kurang lebih 42,5 juta. Nah, ini nisab. Ya, seorang ketika memiliki harta lebih dari 42,5 juta dimiliki selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Punya uang 1 M dan enggak kurang dari 42,5 juta selama setahun, tetap 1 M, maka wajib mengeluarkan berapa? 25 juta. Nah, ini 25 juta. Maka Allah ingatkan, walillahi miratus samawati wal ardh. Semua yang kalian miliki itu, warisan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi perhatikan harta kita. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita infakkan, sudahkah kita keluarkan zakatnya apabila sudah sampai pada nisabnya. Baik. Nah, terkait ayat yang mulia ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala wafat tahun 774 Hijriah. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zimataihi ya'ni shidqaihi thumma yaqul ana maluka ana kanzuka. Yang artinya, barang siapa yang telah Allah berikan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya, lalu tidak menunaikan zakatnya, perhatikan, maka akan diperumpamakan, akan dipermisalkan baginya pada hari kiamat
didatangkan seekor ular jantan yang botak. Ya, disebutkan di sini kenapa botak? Karena banyak racunnya. Wallahu alam. Ular botak itu gimana? Setahu saya ular tidak memiliki rambut. Ya, wallahu alam. Ya, yang jelas aqra itu artinya memang botak. Dan lahu zabibatan, punya 2 taring. Ya, maka ular ini yutawwaquhu yaumal qiyamah, akan dikalungkan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilihzimatayhi ya'ni shidqaihi, lalu ular itu akan memakan orang tersebut dengan kedua mulutnya. Lalu berkata, ana maluka, akulah hartamu, ana kanzuka, dan akulah harta yang engkau timbun, yang engkau simpan. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang tadi kita sampaikan, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jadi ayat ini hadis ini mentafsirkan ayat yang mulia tadi. Ya, perhatikan di dalam ayat sayutawwaquna ma bakhilu, akan dikalungkan kepada mereka apa yang telah mereka kikirkan tersebut. Apa yang dia kalungkan? Datang penjelasannya dalam hadis, yaitu apa? Musilalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Akan didatangkan pada hari kiamat seekor ular yang botak, jantan, memiliki 2 taring, yutawwaquhu yaumal qiyamah, lalu dikalungkan pada hari kiamat. Ya, jadi hadis ini mentafsirkan ayat yang di atas. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bahaya atau ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, meninggalkan zakat termasuk sebab terhalangnya hujan dari langit. Tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat termasuk sebab terhalangnya hujan dari langit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtaru. Yang artinya, mereka tidak mengeluarkan zakat dari harta mereka sehingga akan tertahan hujan dari langit. Ya, artinya sehingga hujan ini akan ditahan untuk mereka dari langit. Dan seandainya bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hewan ternak, dan kitalah yang memanfaatkan turunnya hujan itu sebenarnya untuk hewan-hewan ternak. Apabila kita tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak membayar zakat menjadi sebab terhalangnya hujan dari langit. Hanya saja karena Allah kasihan terhadap siapa? Bukan kepada kita. Allah bukan kasihan kepada kita, tapi Allah kasihan kepada hewan ternak. Ya, sehingga Allah pun menurunkan hujan untuk mereka, dan kita lagi-lagi yang memanfaatkannya. Nah, kemudian di sini disebutkan yang dimaksud dengan zakat yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ketika harta tersebut telah mencapai nisab, tadi sudah kita bahas ya, masalah nisab, batas minimal wajib zakat, dan haul sudah dimiliki selama setahun, dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib zakat. Ya, di antaranya seorang muslim balik. Ya, meskipun masalah balik ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah zakat ini hanya diwajibkan kepada orang yang balik atau termasuk orang yang tidak balik atau anak kecil? Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, seketika memberikan sifat kepada orang-orang mukmin, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menunaikan zakat di dalam firman-Nya Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun,
dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Dan yang terakhir, belum ya, zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih sayang dan saling menghargai sesama muslim. Ini di antara hikmah kita mengeluarkan zakat. Selain kita mematuhi perintah Allah dan Rasulnya dan keutamaan-keutamaan yang telah kita jelaskan dan khawatir akan ancaman-ancaman yang telah kita sampaikan, maka di antara hikmahnya adalah dengan zakat ini akan tercipta keseimbangan sosial dan seterusnya. Dan yang keempat, ya, poin yang keempat, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan penguasa kaum muslimin mempunyai kekuatan, maka orang-orang tersebut diperangi. Ya, mereka berhak diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk di antara bahaya atau ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat tatkala kaum muslimin ya dipimpin oleh pemimpin yang menjalankan syariat Allah dan mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan ini dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sepintas tentang zakat. Kenapa kita katakan sepintas? Karena kita hanya membahas poin-poin umumnya saja. Keutamaannya, bahaya orang yang meninggalkan zakat, dan kita belum masuk pada perinciannya. Ya, harta apa saja yang wajib dizakati, kemudian berapa nisabnya. Yang kita sebutkan tadi 85 gram itu nisab zakat apa? Zakat mal, harta. Ya, emas, perak dan yang semisalnya, yang memiliki fungsi semisalnya. Semisal uang rupiah, dolar, real dan selebihnya. Belum kita membahas zakat al-mawashi, binatang ternak. Ya, apa saja yang wajib dizakatkan? Sapi, unta, kambing. Kambing dan domba itu sama. Ya, kambing jenis domba. Berapa nisabnya? Buta. Itu apa? Kambing. Sahih. Lumayan ya, ngerti, Masya Allah. 40 kambing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau unta, Pak? Ya, ada sendiri. Ya, unta itu Allahu a'lam bishawab, seingat saya ketika memiliki 5 ekor maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 5 ekor mengeluarkan 1 ekor kambing sampai 25. Kalau sudah 25 ekor unta, maka baru wajib mengeluarkan 1 unta. Itu pun unta dengan perincian tersendiri. Sapi juga demikian. Jadi masing-masing apa? Punya perincian. Demikian pula zakat an-nabat, zakat tanaman. Ya, ini juga tidak kita bahas. Apa saja yang wajib dizakati, kemudian berapa nisabnya, lalu bagaimana ketentuan zakatnya. Berbeda antara tanah atau sawah yang diairi dengan hujan, dengan air yang apa? Dengan biaya. Ya, dengan apa misalnya diesel dan lain sebagainya, berbeda. Nah, intinya masih banyak yang belum kita ketahui dari ajaran agama Islam yang mulia ini, Masya Allah. Ya, ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa tidak bosan-bosan menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian rukun yang keempat. Puasa Ramadan. Wa shaum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua telah mengamalkannya dan telah menjalankannya dan sudah lewat
Berapa bulan yang lalu kita berpuasa? 3 Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya, Masya Allah, gak kerasa. 6. Murajaah. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini dalil hukum, dalil wajibnya apa? Dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Masya Allah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sampaikan di sini ya, ngaji ini kadang-kadang begini. Wis tahu. Ya. Lah apa dibahas gitu ya. Ini habis puasa kemarin kita bahas lagi. Ya inilah yang namanya kita ngaji rutin, ya terkadang kita mengulang. Terkadang kita kembali murajaah, dan ini insya Allah nggak rugi kita. Insya Allah nggak rugi. Apalagi kalau yang diulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap diulang ayat-ayat Allah, kemudian hati kita connect, hati kita klik dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, suatu kumpulan, ya, beberapa orang fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Ini meskipun musholla, Pak, tapi ini masuk ke dalam hukum masjid, termasuk rumah Allah yang berlaku di dalamnya salat tahiyatul masjid, tidak boleh berjualan, ya, dan seterusnya. Hanya saja ini tidak dipakai untuk salat Jumat. Disebutkan masjid saghir atau masjidul qaryah, masjid kampung atau masjid kecil. Nah, tidaklah berkumpul sekelompok masyarakat di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka di sana membaca kitab Allah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya. Nah ini, apa yang mereka dapatkan? Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Siapa yang enggak butuh rahmat Allah, Pak? Kita semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah bisa kita gapai di majelis ilmu. Ya, tidak peduli apa yang kita bahas, mau bahas masalah fikih, mau bahas masalah tauhid, mau bahas masalah adab, akhlak, asalkan di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari ayat-ayat Allah, maka turun ketenangan, diliputi rahmat, dan dikelilingi oleh siapa? Malaikat. Dan Allah akan memuji-muji mereka, ya, di hadapan para malaikatnya. Jadi ya sebagai apa? Mengingat bagi kita. Seandainya kita datang ke sini, wah ini pelajaran wis tahu iki, gitu ya. Ya. Lalu kita apa merasa, lah apa aku teko ini? Ya, jangan, ma'asyar muslimin rahimahullah. Ya. Itu kembalikan kita kepada hadis yang tadi kita sampaikan. Niatkan paling tidak ingin meraih ketenangan, ya, ingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya. Terlebih apa? Kita sudah sangat terbiasa menghabiskan waktu, ya, untuk hal yang kurang bermanfaat. Ya enggak? Ya enggak? Akui saja. Ya. Ya, akui saja.
Lalu kita dapat kesempatan bisa berkumpul, masya Allah, bertemu dengan saudara seakidah, semanhaj. Lalu kita bisa saling mengingatkan di dalam kesabaran dan kebenaran. Ya. Adapun masalah materi, kalau memang baru, alhamdulillah kita dapat ilmu baru. Tapi kalau materi yang sudah pernah kita pelajari, jangan sekali-kali kita merasa bosan. Ya, dahulu para ulama kita mengulang-ulang pelajaran itu sungguh sangat luar biasa. Ya, nah ini karena kelemahan saya, nggak ngulang-ulang, saya lupa. Apa keutamaannya? Apa contohnya? Tapi paling tidak ada seorang ulama. Ini satu kisah yang pernah saya baca. Seorang ulama mengulang-ulang pelajaran fikih kalau nggak salah. Diulang-ulang. Lalu ada seorang ibu-ibu datang, melihat apalan, bukan ayat ya, tapi pelajaran tentang fikih ya, entah itu bab apa, kok diulang-ulang terus. Dia merasa, ngapain kamu ulang-ulang? Saya saja sekali baca sudah hafal, sudah paham. Ngapain kamu diulang-ulang? Ya, jadi seorang ibu-ibu meremehkan seorang karena mengulang-ulang pelajarannya dan sebagainya. Qadarullah, di lain waktu beberapa saat kemudian ketemulah ibu itu dengan seorang penuntut ilmu yang mengulang-ulang pelajaran yang tadi. Lalu ketika ketemu, Bu, jenengan ingat, ini bahasa saya ya, untuk memudahkan, jenengan ingat waktu dulu sampean ketemu saya mengatakan sudah hafal, sudah paham pelajaran yang saya ulang-ulang terus. Dan ibu itu menyadari, dan setelah diminta untuk mengulangi, lupa ya. Nah, karena itulah Bu, aku mengingat-ingat pelajaran sampai seperti itu agar tidak menimpa kepadaku apa yang telah menimpa Anda. Betapa lupanya dia itu, ya. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fadzakir, maka berilah peringatan. Ya, zakir ini bisa bermakna memberi peringatan, bisa bermakna mengulang-ulang. Ya, fa inna dzikra, karena peringatan dengan mengulang-ulang itu tanfaul mukminin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita minimalnya kita baca, kita mengharap pahala dari membacakan hadis Rasulullah, mendengarkan sabda Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Baik. Kita baca mungkin secara cepat. Yang kedua, anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, apabila seorang manusia tidak memiliki dosa, subhanallah, mungkin Pak? Ya, tidak mungkin. Karena dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani adama khata', setiap anak Adam itu pasti punya salah, bahkan banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah mereka yang bertaubat. Tetapi seandainya seorang manusia tidak memiliki dosa, maka puasa akan menjadi sebab terangkatnya derajat dia, ya, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak yang tidak berdosa. Anak-anak kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak terkena beban taklif, ya, pembebanan syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rufi al-aqlamu an thalatha, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anis sobiyyi hatta yablugha atau hatta yahtalim, dari anak kecil hingga ia baligh, hingga ia mimpi basah. Tetapi ketika anak kecil itu mengerjakan amal saleh, terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka dia mendapatkan pahala. Ya, maka dia mendapatkan pahala. Dosanya tidak dihitung, tapi amalannya sekali lagi jika sesuai dengan apa?
tuntunan, dalam artian benar-benar mengerjakan contoh sholat benar-benar sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala bagi dirinya. Tapi kalau dosa tidak dicatat kecuali kalau dia sudah balik. Nah ini, jadi ini akan menjadi nilai plus bagi seorang anak kecil. Nah, ketika ada orang dewasa yang mungkin meskipun kita katakan mustahil tidak berdosa, lalu puasa ini insya Allah akan bisa menjadi pengangkat derajatnya. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, artinya dari satu salat ke salat berikutnya. Dal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, yaitu apa? Mukaffiratun ma bainahun, akan menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya. Dengan syarat jika dia menghindari dosa-dosa besar. Jika dia menghindari dosa-dosa besar. Nah ini, kita dapat faedah lagi nih. Ya, berarti dosa itu ada yang kecil dan ada yang besar. Kenapa dosa besar? Jangan contoh. Kalau contoh gampang, tapi paling tidak definisi atau untuk memudahkan lah. Hah? Kenapa? Taubat. Maksudnya gimana? Dosa besar kok taubat itu gitu. Kriteria dosa besar. Sesuatu itu dikatakan dosa besar kalau apa? Apabila disentuhkan ancamannya dalam ayat baik Quran maupun hadis. Baik, iya termasuk diantaranya. Ya, apalagi? Ada hukuman di dunia, qisas. Ya, termasuk. Ada lagi? Di antara kriteria dosa besar, sesuatu dikatakan dosa besar apabila diancam laknat, ghadab, murka. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, Allah membencinya. Ya. Nah, ini diantara kriteria dosa itu dikatakan dosa besar. Dan diantara karya tulis para ulama kita yang membahas masalah ini yang terkenal adalah Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam siapa? Az-Zahabi rahimahullah taala. Ya, jadi paling tidak kita tahu mana dosa besar dan mana dosa kecil. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di zaman Rasulullah SAW memang tidak ada pembagian dosa besar atau dosa kecil. Dalam artian ya, ini dosa besar sehingga khawatir, takut terjerumus ke dalamnya. Ini dosa kecil sehingga kita gampang gitu ya. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Karena di antara sifat para sahabat adalah mereka senantiasa taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Setiap apa yang Rasul perintahkan mereka kerjakan tanpa bertanya ini sunnah atau wajib. Dan setiap apa yang Rasulullah SAW melarang mereka meninggalkannya tanpa bertanya ya ini haram atau makruh. Kalau haram ini dosanya besar atau kecil. Nah, ini tidak pernah terjadi ini di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja para ulama membahas ini ya di antara faedahnya sebagai pembahasan ilmiah. Ya. Sebagai pembahasan ilmiah agar kita tahu kalau kita terjerumus di dalamnya apa yang harus kita lakukan. Kalau itu dosa kecil, maka semoga dengan sholat 5 waktu kita, ya, dengan puasa Ramadan kita, dengan Jumat ini dan Jumat berikutnya, semoga bisa menghapuskannya. Tetapi kalau sampai itu dosa besar, maka butuh yang namanya apa?
taubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa selama itu bukan dosa besar. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr, man hurima khairaha atau khairuha faqad hurim. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Pada bulan Ramadan Allah telah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Taib, lihat terjemahannya di sini, dan akan dibelenggu setan-setan yang jahat. Berarti seakan-akan apa? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita sedotan kepada al-ustadz yang menerjemahkan ini, bukan berarti beliau meyakini apa? Ada setan yang baik. Ya, nah ini terkadang kita ini ada satu kata yang ihtimal. Apa ihtimal itu? Memiliki apa istilahnya? Ambigu ya. Ya, ambigu. Mengesankan makna yang tidak baik. Ya, mengesankan makna yang negatif. Ya. Terkadang kita ini naudzubillah min dzalik, kalau sudah benci, kalau sudah enggak suka, satu pintu kecil saja kita apa? Berusaha untuk membongkarnya. Ya, satu yang nampaknya sepele kita berusaha untuk apa? Membesar-besarkannya. Ya. Nah ini kalau ada orang yang enggak suka dengan beliau, lalu melihat terjemahannya, dan akan dibelenggu setan-setan yang jahat. Nanti bisa jadi judul. Beliau apa? Menganggap ada setan yang baik. Ini buktinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang apa? Yang biasa dalam manusia. Barangkali beliau mungkin kurang tepat dalam memilih kata, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Dan memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maradudus syayatin, ya, yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama, itu bahasa gampangnya setan-setan yang kelas kakap. Itu intinya. Ya, pembesar-pembesar syaitan. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama kita. Jadi, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang apa? Kelas kakap, bos-bosnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini para ulama memberikan penjelasan bahwasanya setan-setan yang kecil-kecil, yang pion-pion, kalau kita istilah catur itu ya, ini masih dibiarkan bebas. Dan gangguan setan yang kecil-kecil ini terhadap orang yang imannya kuat, insya Allah tidak terlalu berpengaruh. Dari sini maka mungkin ada yang bertanya, loh katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ya, maka hadis ini menjadi jawabannya. Kenapa? Karena dalam hadis ini yang Allah sifatkan dibelenggu adalah setan-setan yang apa? Maradudus syayatin, setan-setan yang apa? Besar, yang kuat. Ya, panglima-panglimanya. Ya, setan-setan yang apa? Pembesar-pembesarnya, dedengkot-dedengkotnya. Sedangkan setan-setan yang kelas teri gitu ya, yang kecil-kecil, maka mereka masih berkeliaran. Sehingga orang yang lemah imannya, atau bahkan naudzubillah orang yang tidak beriman, cukup disentil saja sudah tergoda.
Tapi orang yang sadar ini bulan Ramadan, bulan takwaan, lalu ia ingin untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, dia perkuat imannya, maka tidak mudah tergoda oleh setan-setan yang apa? Yang kecil. Sehingga ya, hadis ini tidaklah bertentangan dengan keadaan bahwa di bulan Ramadan masih ada maksiat. Bisa dipahami ya? Taib. Nah, kemudian di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah dari kebaikannya, maka ia telah tercegah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya barang siapa yang Allah takdirkan dia tidak bisa memanfaatkan sedikit pun dari Ramadan, benar-benar Allah akan berikan kepadanya. Sama sekali nggak ngefek antara Ramadan atau bulan selain Ramadan. Dan ini kita jumpai ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di kalangan kaum muslimin yang benar-benar tidak ada perasaan sedikit pun dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan naudzubillah mereka apa? Merasa berat dengan bulan Ramadan. Ya. Mereka merasa benci dengan bulan Ramadan dan berharap bulan Ramadan segera berakhir. Karena apa? Banyak imbasnya. Nanti pas di bulan Ramadan maksiat apa? Diperketat. Penjualan ini dan itu lebih diperketat. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat bebas. Jadi mereka berharap segera hilang bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dicegah dari kebaikannya, sama sekali tidak ada perasaan apapun dengan bulan Ramadan, benar-benar itu akan Allah berikan kepadanya. Ditutup pintu hatinya, sama sekali nggak ngefek dengan adanya bulan Ramadan. Dan ini adalah musibah yang sangat besar. Ya, bagaimana tidak? Di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kita Pak kalau beramal maksimal berapa tahun sih amalan kita ini? Kalau dihitung sejak lahir sampai kita meninggal. 65 kita beramal terus 65 tahun? Subhanallah. Katakanlah kita hidup 65 tahun. Di sana kita beramal berapa? Waktu yang kita gunakan untuk beramal itu berapa lama? Dipotong masa sebelum balik 15 tahun. Berapa itu? 65 dikurangi 15. 40. 50. Taib, 50 tahun. 50 tahun masa produktif kita beramal. Dalam 24 jam kita beramal berapa lama? Kurangi tidur. Tidur 10 jam. 24 jam dikurangi tidur 10 jam. Cek nemening. Ya. Bahkan mungkin kita lebih baik tidur Pak daripada bangun. Karena Pak ketika bangun kita mungkin jatuh pada perbuatan-perbuatan yang ya sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Dan inilah kekurangan kita. Ya, jadi 24 jam kita paling efektif sholat lah misalnya. Sehari berapa lama? Sholat 1 jam. Setiap sholat setengah jam. Masya Allah. Sak ndungone setengah jam tuh Masya Allah. Sak sunai. Ya nek takone pas qomat. Tambah zikir, sholat katakanlah 10 menit. Ya, tambah zikir 5 menit, 15 menit. Anggaplah 15 menit kita sholat. Kali 5 berapa? 75, 1 jam. Dari 24 jam efektif kita murni ibadah sholat saja 1 jam. Tambahlah 1 jam setengah. Lainnya ngapain kita Pak? Ini ngaji setiap Senin, alhamdulillah 1 jam. Tambahkan setiap Senin 1 jam, 2 jam. Itu sih Senin, Selasa nih, Rabu nih, Kamis nih. Oke, anggaplah dari 24 jam kita ambil paling tidak 1/4 waktu kita gunakan untuk ibadah. Ini sudah ngalah banyak kita Pak. 24 bagi 4 6 jam. 6 jam kita ibadah.
Padahal sholat itu 1 jam. 5 jam kita ngapain? Anggaplah itu ibadah. Berarti sehari kita 6 jam. Nah ini coba dihitung. Saya nggak pintar matematika. 50 tahun diambil 6 jam per hari. 6 kali 50 berapa? 12,5 tahun. Ya, 12,5 tahun. Itu yang kita amalkan dari 65 tahun kehidupan kita. Belum berhenti, Pak. 12 tahun ini yang diterima berapa tahun? Duh, serius ini. Dari amalan kita sehari 6 jam itu pun kita ngalah banyak. Yang diterima berapa jam? Atau bahkan berapa menit? Atau bahkan berapa detik yang diterima oleh Allah SWT. Sedangkan dosa kita, Pak, terhitung. Maka Allah memberikan rahmatnya. 1 malam dinilai kita beribadah 1000 bulan. Berapa tahun? 80 sekian tahun. Dengan 1 malam, Masya Allah. Lah ini kok ada orang yang gak tergerak hatinya untuk memburu Lailatul Qadar. Yakin tak amalannya lebih banyak dibandingkan dengan dosanya? Yakin tak amalan yang sedikit itu diterima semuanya? Sedangkan dosa, yakin pasti dosanya. Ini jelas ini, Pak. Amal ibadah kita gak yakin kita diterima. Tapi dosa, pasti ini dosa. Jelas dosa kita tahu, kita sadar ini kesalahan. Ya. Maka dengan adanya bulan Ramadan, subhanallah, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita termasuk dalam orang yang disebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang tercegah dari kebaikan bulan Ramadan, salah satunya benar-benar tidak perhatian dengan Lailatul Qadar dan yang semisalnya, tidak memburu Lailatul Qadar, maka ia telah tercegah dari kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang makna dibelenggunya setan-setan yang jahat, beliau berkata, sesungguhnya setan-setan tidak tulus leluasa dalam mengganggu manusia di bulan Ramadan seperti tulus leluasanya gangguan mereka di bulan-bulan yang lainnya. Ya, dikarenakan kaum muslimin sibuk dengan berpuasa, membaca Al-Quran, serta ibadah-ibadah lainnya yang dapat mengekang hawa nafsu. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita merasa ada perbedaan hawa keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, insya Allah Allah masih memberikan kebaikan kepada diri kita. Ya, kalau kita masih merasa hawanya kok enak di bulan Ramadan ini untuk ibadah, ya senang sekali saya di bulan Ramadan ini, dimudahkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran, dimudahkan Allah untuk bisa menahan hawa nafsu, dimudahkan oleh Allah untuk bisa menahan amarah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersedekah, infak, maka insya Allah tanda kebaikan ada di dalam diri kita. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tambah rasa syukur tersebut dengan perwujudan ibadah kepada Allah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kebaikan yang bisa kita harapkan sebagai modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap jangan sampai kita termasuk di antara orang yang disebutkan dalam hadis tersebut yang tercegah dari kebaikan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu dari penjelasan tentang puasa. Insyaallah akan kita lanjutkan. Masih ada 1 poin tersisa, yaitu ancaman orang yang berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan. Yaitu ancaman orang yang tidak puasa secara sengaja tanpa udzur yang syar'i di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya. Kalau mendapatkan harta itu secara hutang, apakah wajib secara hutang? Apakah itu wajib untuk dizakat? Hutang apakah dihitung sebagai nisabnya sudah masuk, tapi dia didapatkan secara hutang. Hutang itu masih berjalan.
Allahu a'lam bishawab, hutang itu yang saya pahami bukan harta dirinya. Ya. Jadi itu harta orang lain kita pinjam sehingga tidak masuk ke dalam nisab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin seperti itu. Meskipun nanti akan ada yang membantah, loh kalau gitu orang-orang yang kaya-kaya hidup penuh dengan hutang, nah ini mereka berarti gak wajib zakat dong. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kapan dimulai menghitung awal itu? Ketika kita sudah sampai nisab. Dicek lagi setahun. Ya. Kalau saya nggak sampai nisab nggak keluar. Ya. Jadi contoh begini. Sekarang tanggal berapa Pak? 6. Ojo Masehi rek. Nang masjid ngomong Masehi. Ya. Bulan Dzulhijjah tanggal 4 atau 6? 4. Jumat itu sudah 10. Tanggal 6 ya? Taib, 6 Dzulhijjah. Misal per tanggal 6 Dzulhijjah kita mendapatkan rezeki yang tak terduga. Misalnya apa? Moro-moro dapat warisan misalnya. Moro-moro warisannya cair gitu misalnya. Ya. Sebelumnya saldo uang kita mungkin maksimal ya 20 juta. Ya, enggak sampai nisab. Qadar Allah berikan kita rezeki di hari ini tanggal 6 Dzulhijjah, tiba-tiba harta kita di total lebih nisabnya. Anggaplah 50 juta. Ya, total semua harta kita. Yang dimaksud harta di sini uang, emas, baik uang yang kita simpan cash ataupun uang yang kita simpan di tempat lain. Ya. 50 juta nilainya. Maka sejak saat ini kita catat. Nah, tanggal 6 Dzulhijjah kita lingkari tahun ini. Dan senantiasa kita kawal. Apakah pernah enggak sampai nisab, pernah berkurang atau tidak. Ternyata selama setahun tanggal 6 Dzulhijjah tahun depan uang yang kita miliki tadi nggak pernah kurang dari 42,5 juta. Ya 50, 48, 55, 60, 45. Nah, misalnya ya seharian kita, bulanan kita dan seterusnya. Maka tahun depan tanggal 6 Dzulhijjah dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang ia miliki. Harta yang ia miliki. Saat itu uangnya berapa? Ternyata uangnya 60 juta. 2,5% dari 60 juta. Tetapi ya kalau selama setahun itu pernah berkurang dari nisabnya, maka wallahu a'lam bishawab, yang saya yakini yang rajih gugur. Ya, gugur. Contoh bulan Dzulhijjah ini kemudian baru 5 bulan ternyata perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak sehingga uangnya sisa 20 juta misalnya atau sisa 40 juta, pokoknya kurang dari apa? Nisab. Maka sudah. Ya. Walaupun dalam 1 hari ya. Ya walaupun dalam 1 hari, iya benar, walaupun dalam 1 hari. 1 menit ini nyelangi Pak ini Pak. Ya. Kalau minjemi ndak lo ya. Ya, kalau minjemi berarti kita punya piutang dan piutang itu masih terhitung kita punya uang. Ya, ini benar-benar sudah lepas dari kita. Ya, misalnya uang kita apa? Belikan, belanjakan atau kita buat biaya apa, biaya itu sudah gugur. Nah, nanti kalau sampai nisab lagi baru kita hitung lagi. Ya, baru kita hitung lagi. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Tadi yang emas sama harta itu dicampur berarti ya? Wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui demikian. Jadi dihitung totalnya, ya dari yang kita miliki tadi. Kalau di total sampaikah nisab? Karena antara uang dan emas
ini memiliki kesamaan kesamaan kriteria. Ya, di zaman dahulu dinar dan dirham digunakan untuk alat tukar. Maka uang di zaman sekarang ini fungsinya sama seperti emas dan perak, dinar dan dirham. Sehingga kalau kita punya dinar dan dirham, kita jumlah, kita total nominalnya berapa plus uang yang kita simpan. Kalau sampai dari nisab 42,5 juta, maka berarti kita sudah wajib zakat. Mungkin bisa mengeluarkannya pilihan emas atau uang ya? Iya, insya Allah bisa. Ya, karena sekali lagi antara emas dan uang ini memiliki kriteria yang sama. Allahu a'lam. Ya. Taib, zakat profesi. Yang dipahami dari zakat profesi itu apa? Dibayarkan setiap bulan tanpa melihat apakah sudah sampai nisab atau tidak. Ya. Jadi katakanlah gaji 10 juta, otomatis dikurangi 2,5% setiap bulannya. Berapa tadi? Kalau 10 juta 250. Ya. Otomatis setiap bulan dikurangi 250.000. Dianggap apa? Zakat. Ya. Padahal uangnya hanya 10 juta. Ya. Misalnya, atau dia punya uang juga di simpanannya tapi enggak sampai nisab. Contoh, di tabungannya juga punya uang 10 juta. Punya simpanan 10 juta. Tambah gaji bulan ini 10 juta. Berapa? 20 juta. Belum sampai nisab, sudah dikeluarkan 2,5% dari 10 juta, maka itu sama sekali bukan zakat. Sementara yang namanya zakat itu dikeluarkan dari harta yang tersimpan, bukan harta yang akan kita gunakan untuk kebutuhan kita. Makanya diperlukan haul. Selama setahun ini ngendap, ya, melebihi nisabnya. Nah ini, jadi uang 10 juta dalam sebulan. Kemudian yang terpakai mesti paling tidak 8, 9, jadi sisa cuma 1 juta. Ya teganya. Ya. Jadi intinya itu bukan zakat. Mau orang mengatakan zakat profesi, zakat pegawai, itu bukan zakat. Dan seandainya, perhatikan, seandainya ternyata dia memiliki simpanan yang melebihi nisab. Dia setiap bulan gajinya 10 juta dan punya simpanan 50 juta. Ya. Per 50 juta ini per 6 Zulhijjah tahun ini. Setiap bulan dia dapat 10 juta. Tayyib. Berarti berapa yang dia keluarkan? 250.000 dikali 12. Berapa? 3 juta. 3 juta. Ya, 3 juta. Kemudian selama tadi berapa? 50 juta. Kemudian pas tahun yang ke-12, bulan yang ke-12, afwan. Berarti tahun depan tanggal 6 Zulhijjah dia mendapatkan uang 10 juta plus 50 juta yang mengendap, berarti 60 juta. 60 juta. Ya, 60 juta. Kemudian diambil 2,5%. Berapa itu? 60 juta 1,5%-nya, 2,5%, 1,5. Pokoknya nggak sampai 3 juta, nggak sampai. Oh berarti lebih. Berarti uangnya harus dibanyakkan, Pak. Jangan 50 juta, punya uang 0,5 M langsung atau 1 M. Nah ini baru temen gepuk ini, ya. 1 M dia miliki selama setahun, maka wajib mengeluarkan berapa tadi? 25 juta. Nah, dia beranggapan setiap bulan gajiku sudah dipotong untuk zakat dari hartaku.
dari gajiku 10 juta. Wis, aku sembayar zakat, piro 250 per bulan. 250 kali 12 cuman 3 juta. Sedangkan kewajibannya 25 juta. Berarti zakat profesinya ini masih belum mencukupi bayar zakat malnya. Nah ini, ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, intinya zakat profesi tidak dianggap sebagai zakat, tidak sah. Dan kalaupun dia mengeluarkannya, maka itu minimalnya dihitung sebagai sedekah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.